Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep perancangan perangkat lunak ya, yang meliputi perancangan data, perancangan arsitektur, dan juga perancangan antarmuka atau user interface. Nah, untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai. Oke? Oke, baik, selanjutnya adalah mengenai perancangan database ya, biasanya kita menyebutnya struktur data, tapi hakikatnya ini adalah perancangan database. Nah, perancangan database ini dulu mungkin kita menggunakan konsep entity relationship diagram. Tapi dengan berkembangnya metode perancangan sistem ya, terutama dengan hadirnya UML, maka perancangan struktur data di dalam database itu bisa diwakilkan dengan menggunakan perancangan kelas diagram, gitu ya. Di mana kelas-kelas ini adalah representasi dari tabel-tabel yang ada di dalam database dan juga sekaligus representasi dari model-model atau objek-objek yang ada di dunia nyata yang terlibat dengan sistem ya. Misalkan kalau di dalam kasus sistem informasi akademik ya, kita ada objek dosen ya. Kemudian ada objek mahasiswa, ada objek mata kuliah ya. Nah, objek-objek ini memiliki peranan di dalam sistem ya, maka kita capture objek-objek tadi, kita representasikan dalam bentuk kelas-kelas ya di dalam perancangan kelas diagram. Nah, objek itu sendiri ada yang bersifat konkret dan juga ada yang bersifat abstrak gitu ya. Seperti penilaian ya. Penilaian contohnya itu adalah objek abstrak. Nah, perancangan struktur data ini sudah diwakilkan dengan menggunakan perancangan kelas diagram. Maka selanjutnya adalah perancangan dari sisi arsitektur ya. Nah, arsitektur ini dia mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak ya, kemudian gaya dan pola arsitektur yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan oleh sistem ya. Kemudian arsitektur ini juga mewakili perancangan framework atau kerangka kerja arsitektur sistem ya, berbasis komputer berasal dari model-model yang kita rancang tadi di dalam kelas diagram gitu ya. Arsitektur ini kadangkala juga bersifat fisik dari file gitu ya. Misalkan bagaimana struktur aplikasinya ya. Mungkin kalau di dalam aplikasi web ada struktur folder ya yang menggambarkan komponen-komponen yang ada di dalam sistem dan juga ketergantungan antar komponen di dalam sistem. Kemudian perancangan antarmuka. Nah, ini juga sangat penting karena ini menggambarkan bagaimana nanti perangkat lunak itu berkomunikasi dengan sistem dan dengan manusia yang menggunakannya. Kita membuat simulasi ya, prototipe dengan antarmuka. Nah, antarmuka ini menyeratkan aliran informasi ya dan jenis perilaku tertentu atau istilahnya tingkah laku antara user dengan sistem, atau lebih tepatnya interaksi antara user dengan sistem. Nah, perancangan antarmuka ya pada tingkat komponen ini mengubah elemen struktural ya dari arsitektur perangkat lunak sebelumnya ya di dalam perancangan arsitektur. Nah, menjadi deskripsi prosedural komponen perangkat lunak.
Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan deskripsinya melalui serangkaian use case ya. Kemudian, nah, informasi yang diperoleh dari model berbasis kelas di dalam perancangan arsitektur sebelumnya ya, atau perancangan struktur data sebelumnya ya, dan model perilaku berfungsi sebagai dasar untuk perancangan komponen. Contohnya misalkan di dalam model kelas-kelas atau kelas diagram yang sudah kita buat, di situ kita sudah mendefinisikan fungsi-fungsi ya. Nah, nanti bagaimana fungsi-fungsi tadi digunakan untuk merespon suatu interaksi antara si user dengan sistem ya dalam satu use case. Gitu. Kemudian proses perancangan. Nah, perancangan perangkat lunak adalah proses yang bersifat iteratif. Ya, artinya berulang ya. Tidak bisa hanya dalam satu kali repetisi perancangan maka akan menjadi perangkat lunak ya, tapi harus ada iteratif. Nah, di mana spesifikasi kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan menjadi sebuah blueprint ya untuk membangun perangkat lunak. Sama kalau kita merancang gedung pun ya kita punya rancangan arsitektur gedung ya dalam bentuk blueprint. Nah, blueprint menggambarkan pandangan holistik perangkat lunak. Jadi dilihat secara keseluruhan ya dan dari berbagai perspektif ya, dilihat dari perspektif arsitektural, perspektif user interface ya, perspektif dinamis gitu ya. Nah, saat interaksi perancangan perangkat lunak berlangsung ya, penghalusan lebih lanjut akan menggerakkan abstraksi yang lebih rendah. Nah, penghalusan ini maksudnya adalah proses refinement ya. Artinya kekurangan-kekurangan yang ada pada tahap sebelumnya di dalam perancangan itu kita perbaiki ya, kita optimalkan ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat iterasi di dalam perancangan. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengukur kualitas dari perangkat lunak ya. Nah, atribut-atribut yang digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak ya diantaranya. Nah, perancangan perangkat lunak harus menerapkan semua spesifikasi kebutuhan yang secara eksplisit ada dalam model kebutuhan ya. Dan mengakomodasi semua spesifikasi kebutuhan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Nah, perancangan perangkat lunak ini harus menghasilkan produk kerja yang mudah dibaca dan dimengerti bagi mereka yang membuat kode-kode program. Nah, misalkan di dalam perancangan arsitektur kita sudah mendefinisikan misalkan perancangan kelas diagram di mana ada model-model dari objek di dunia nyata yang ditransformasikan menjadi model di dalam model objek di dalam pemrograman ya. Kemudian bagaimana menggambarkan interaksi mereka ketika digunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Misalkan digambarkan dalam suatu sequence diagram ya, atau di dalam activity diagram ya. Nah, ini si programmer harus bisa memahami rancangan-rancangan tersebut. Dan analis juga harus bisa memahami bahasa pemrograman secara umum gitu ya, tidak harus mendalam, paling enggak mengertilah cara kerja bagaimana bahasa pemrograman berorientasi objek itu ya. Nah, ini untuk mendukung analisis dan desain yang lebih baik ya. Kemudian perancangan perangkat lunak seharusnya menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak, menangani permasalahan data, fungsional, dan
perilaku dari perspektif implementasi. Oke, kemudian di sini ada panduan mengenai kualitas perangkat lunak. Ya, tujuannya di sini untuk mengevaluasi kualitas representasi perancangan. Ya, jadi perancangan yang sudah jadi tadi ya harus dievaluasi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, rancangan perangkat lunak tersebut harus menunjukkan arsitektur yang poin 1 telah dibuat menggunakan gaya atau pola arsitektur yang dapat dikenali. Dalam hal ini dapat dikenali oleh si programmer ya. Jadi misalkan seperti saya katakan tadi, kalau dia teknik atau metode pemrogramannya berorientasi objek, maka arsitekturnya itu haruslah berorientasi objek gitu ya. Kemudian tersusun atas komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik perancangan yang baik ya. Mulai dari struktur data, struktur folder, terus spesifikasi kebutuhan di dalam use case ya, dan bisnis proses yang digambarkan dengan activity diagram ya. Nah, itu bisa terlihat rancangan-rancangan tadi sehingga menggambarkan sistem dari berbagai perspektif yang berbeda, dari sisi dinamis ya, dari sisi arsitektural ya, kita bisa melihat. Kemudian dapat diimplementasikan secara evolusioner dan memfasilitasi implementasi dan pengujian. Selanjutnya, rancangan perangkat lunak tadi harus bersifat modular. Nah, ini modularity ini memudahkan kita di dalam membagi-bagi masalah menjadi modul-modul yang bisa dipecahkan lebih lanjut gitu ya, sehingga masalah itu tidak kita lihat secara keseluruhan, kita bisa pecah-pecah mana dulu yang mau diselesaikan dari masalah tersebut gitu ya, dengan modularity. Kalau di dalam aplikasi berbasis web ya, misalkan ada konsep MVC ya, model view controller. Nah, ini kita membagi modul-modul dari sisi model, yaitu dari sisi data, kemudian dari sisi view, yaitu sisi representasi, dan dari sisi controller, yaitu yang berfungsi sebagai logic dari aplikasi. Nah, artinya di sini perangkat lunak harus secara logis menjadi bagian dalam elemen-elemen atau subsistem ya. Jadi elemen atau komponen-komponen tadi membentuk sistem ya dan subsistem, sehingga sistem tadi bisa kita dekomposisi ya gitu melalui modul-modul. Nah, selanjutnya rancangan perangkat lunak juga harus berisi representasi data, arsitektur, objek-objek, antarmuka, dan komponen yang berbeda. Jadi harus lengkap ya dalam konteks ini. Nah, rancangan perangkat lunak harus membuat struktur data yang sesuai untuk kelas yang akan diimplementasikan dan digambarkan dari pola-pola data yang dapat dikenali. Kemudian, rancangan perangkat lunak juga harus mengarah pada komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang bersifat independen gitu ya. Jadi komponen-komponen tadi harus bersifat independen fungsi-fungsinya ya. Jadi fungsinya itu tidak terikat pada satu proses tertentu saja, tapi dia bisa dipanggil di proses-proses yang lain. Rancangan perangkat lunak harus memuat antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antar komponen dan dengan lingkungan eksternal ya. Jadi harus dibagi-bagi. Misalkan user interaksinya dengan
fungsi apa aja. Nah, ini kita gambarkan dalam use case diagram nantinya ya. Jadi kebutuhan sistem si user sebagai administrator ya, itu spesifikasinya nanti berbeda use case-nya dengan kebutuhan katakanlah si customer atau mahasiswa ya yang di luar konteks sistem secara langsung gitu ya. Keterlibatannya tidak secara langsung. Kemudian rancangan perangkat lunak harus diturunkan dari metode perulangan yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi di dalam repetisi tadi informasi di dalam setiap repetisinya bisa jadi berubah-ubah ya. Nah, atau informasi yang kita dapat dari spesifikasi kebutuhan bisa berubah-ubah. Jadi makanya ada proses refinement di dalam setiap repetisi. Nah, sebuah perancangan harus direpresentasikan menggunakan notasi. Nah, ini penting ya, karena notasi atau simbol-simbol ini memudahkan kita di dalam memahami gambaran sistem gitu ya. Jadi dibuat secara visual, visual ya. Karena kalau si stakeholder yang mungkin tidak mengerti programnya ketika dirancang kita langsung tunjukkan, oh ini kodenya nanti akan seperti ini ya. Nah, user akan bingung karena dia nggak perlu melihat kode gitu ya. Yang penting dia tahu kebutuhan dia itu bagaimana caranya supaya bisa dipenuhi dalam perancangan tersebut gitu. Maka kita perlu menggunakan notasi-notasi yang secara efektif mengkomunikasikan maknanya. Nah, untuk menilai kualitas, ya di sini ada beberapa atribut utama yang dijadikan indikator ya. Yang pertama fungsionalitas ya. Nah, ini dinilai dengan mengevaluasi sejumlah fitur dan kemampuan program ya. Fungsi-fungsi umum yang disampaikan dan keamanan sistem secara keseluruhan. Kemudian penggunaan atau usability ya. Dinilai dengan mempertimbangkan faktor manusia dalam hal ini user ya, dari segi estetika, kemudian konsistensi dan dokumentasi yang lengkap gitu ya, user manual dalam hal ini. Kemudian yang ketiga keandalan atau reliability, dievaluasi dengan mengukur frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan ya. Biasanya bug ya, muncul bug-bug yang seberapa sering bug itu akan muncul gitu ya. Kemudian akurasi hasil keluaran ya ini kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan dengan yang diberikan oleh sistem gitu ya. Waktu antara kegagalan ya, rank waktunya, kemudian recovery-nya bagaimana dan prediktabilitas dari program. Ini keandalan. Kemudian juga ada kinerja atau performance. Ini diukur menggunakan kecepatan pemrosesan ya. Kalau di dalam UML diagram adanya timing diagram ya. Timing diagram ini memperlihatkan visualisasi dari waktu pemrosesan biasanya. Kemudian waktu tanggap, konsumsi sumber daya ya, throughput dan efisiensi. Ya, ini jangan sampai software yang digunakan itu terlalu memakan banyak sumber daya ya, entah dari memori, jaringan gitu ya. Kemudian daya dukung ya, mungkin bisa disebut availability kali ya. Nah, ini menggabungkan kemampuan program untuk dikembangkan ya, kemampuan beradaptasi dan kemampuan melayani kebutuhan pengguna ya. Kemudian kemampuan uji, kompatibilitas, konfigurabilitas ya, dan lain sebagainya. Yang menggambarkan istilahnya
bahwa program ini handal gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah konsep-konsep di dalam perancangan. Nah, konsep perancangan pada dasarnya sini akan menyediakan kebutuhan, yaitu kriteria yang digunakan untuk membagi perangkat lunak menjadi komponen yang bersifat mandiri. Tadi ya ada modularitas. Kemudian rincian fungsi atau struktur data yang dapat dipisahkan dari representasi konseptual. Kemudian kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kualitas teknis perancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah level abstraksi. Apa sih abstraksi? Jadi mendeskripsikan perangkat lunak itu pada tingkatan yang mudah dimengerti oleh stakeholder gitu ya. Ini disebut tingkatan abstraksi tertinggi ya. Nah, penyelesaian masalah dinyatakan dalam istilah luas menggunakan bahasa pada lingkungan permasalahan. Nah, bahasanya di sini lebih bersifat yang non teknis ya. Nah, ini bisa kita gambarkan menggunakan use case diagram. Ya, bagaimana kita mengcapture spesifikasi kebutuhan dari si user ya dengan menggambarkan bagaimana nanti si user akan berinteraksi dengan sistem ya atau fasilitas apa saja yang diinginkan user ada atau disediakan oleh sistem. Pada tingkat abstraksi yang lebih rendah, deskripsi yang lebih rinci dari penyelesaian masalah harus diberikan. Ya, kalau tadi kan hanya menggambarkan interaksi user dengan sistem. Nanti ada fungsi apa. Nah, lebih rendahnya nanti fungsi di dalam use case tadi akan kita breakdown ya menggunakan deskripsi use case diagram ya. Siapa aktor yang terlibat, kemudian ada pre-condition, post-condition ya. Kemudian main flow-nya atau basic path-nya itu seperti apa, proses yang terjadi bagaimana. Nanti dari deskripsi use case tadi akan digambarkan menggunakan activity diagram system ya. Dan juga bisa digambarkan juga melalui sequence diagram. Nah, ini hubungannya dengan keterkaitan atau fungsi-fungsi yang akan dipanggil yang ada pada kelas-kelas diagram ya, urutan penyampaian pesan atau pemanggilan fungsi gitu ya. Nah, pada tingkat abstraksi yang paling rendah penyelesaian masalah dapat langsung diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Berarti sudah langsung kepada coding gitu ya. Kemudian dari sisi arsitektur, arsitektur sistem perangkat lunak merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara bagaimana struktur tersebut memberikan integrasi konseptual untuk suatu sistem perangkat lunak ya. Nah, arsitektur sistem perangkat lunak juga merupakan struktur atau organisasi dari komponen program ya. Nah, atau modul-modul yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi ya dan struktur data yang digunakan oleh komponen tersebut. Nah, di sini kita akan jelaskan mengenai properti sebagai bagian dari perancangan arsitektur. Ada properti struktural, di sini fungsinya dia mendefinisikan komponen sistem, yaitu modul apa saja yang ada dalam sistem, kemudian objek apa saja ya. Kemudian filter ini mengorganisir modul-modul dan objek-objek dalam sistem. Dan menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut dikemas
biasanya dalam bentuk package ya, dan berinteraksi satu sama lain. Properti fungsional tambahan ya, deskripsi perancangan arsitektural seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana arsitektur perancangan mencapai kebutuhan akan kinerja ya, kemudian kapasitas, keandalan, keamanan, kemampuan ya, kemampuan beradaptasi maksudnya. Dan karakteristik lainnya ini dapat kita attach ya ke dalam setiap komponen-komponen di dalam sistem ya. Kemudian keluarga sistem yang berhubungan. Maksudnya adalah perancangan arsitektural seharusnya dibuat melalui pola perulangan atau iterasi. Jadi pada tahap awal tidak perlu terlalu detail ya. Kita lihat secara global dulu perancangan komponen-komponen ya, mungkin melalui model-model seperti tadi modular MVC ya, model view controller. Kita definisikan dulu modelnya, kemudian view-nya bisa belakangan ya, kemudian controller, nanti hubungannya dengan model bagaimana ya. Pertama, setelah model sudah lengkap, karena model ini representasi dari database ya, maka kita rancang logik ya melalui controller-controllernya nanti bagaimana menggunakan model tadi. Kemudian bagaimana controller ini memproses data yang didapat dari model untuk ditampilkan di dalam view ya sebagai representasi sistem. Kemudian dilihat dari pola ya. Pola di sini adalah suatu wawasan yang di dalamnya memuat esensi dari solusi yang terbukti untuk permasalahan perancangan perangkat lunak ya dalam konteks tertentu. Nah, pola ini sebetulnya membantu kita di dalam mengembangkan perangkat lunak lebih cepat gitu ya. Dengan adanya suatu pola yang mungkin sama antar sistem ya. Misalkan untuk sistem A, sistem B, sistem C, polanya sama gitu ya. Maka kita bisa membuat suatu kerangka kerja atau framework ya. Nah, maka berkembanglah banyak framework di dalam bahasa pemrograman tertentu. Misalkan kalau kita menggunakan aplikasi web ya berbahasa PHP, maka banyak framework yang tersedia ya. Nah, framework ini contohnya seperti Laravel, CodeIgniter atau Yi ya, atau Cake. Nah, ini dia dikembangkan berdasarkan pola yang umum di dalam pengembangan aplikasi web gitu. Nah, lahirlah framework tadi ya yang dibangun didasarkan atas pola yang umum. Tujuan dari setiap pola perancangan adalah untuk memberikan deskripsi yang memungkinkan perancangan untuk menentukan ya apakah pola berlaku untuk pekerjaan saat ini ya. Maksudnya sesuai enggak gitu pola yang ada, yaitu misalkan framework yang kita gunakan. Apakah pola dapat digunakan kembali ya. Dalam hal ini komponennya bisa reusable. Apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola yang serupa tetapi berbeda secara fungsional atau struktural ya. Nah, makanya dalam perancangan web ini kita sangat terbantu dengan adanya framework ya yang dibangun berdasarkan pola yang umum di dalam pengembangan aplikasi web. Kemudian pemisahan perhatian ya atau fokus di sini, pemisahan fokus. Pemisahan perhatian adalah konsep perancangan yang menunjukkan bahwa masalah yang kompleks dapat diselesaikan jika permasalahan itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah diselesaikan. Dekomposisi tadi ya menjadi subsistem. Nah, atau dioptimalkan secara independen. Ya, berupa fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi yang ada pada tiap kelas ya, itu bisa kita
nanti dalam saat testing, misalkan menggunakan white box testing, kita bisa selesaikan di dalam level fungsional tadi. Jadi nggak harus aplikasinya sudah jadi, ya kita bisa tes dulu setiap fungsi itu berjalan benar atau enggak gitu ya. Nah, kalau sudah ada interface-nya, ada antarmukanya, bisa kita lakukan black box testing. Kemudian pemisahan perhatian dapat diimplementasikan menggunakan konsep perancangan perangkat lunak yang saling berhubungan seperti modularitas, ya, aspek-aspek kemandiran fungsional dan penghalusan, ya, refinement gitu ya. Nah, modularitas ini sudah kita bahas tadi di depan ya, sangat penting ya. Modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan suatu program untuk dapat dikelola secara cerdas ya. Misalkan gini, dalam satu sistem yang kompleks seperti sistem ERP katakanlah, ada modul finance, ada modul sales, ada modul inventory ya, modul purchase. Nah, masing-masing itu bisa dikelola secara cerdas, dalam hal ini secara mandiri maksudnya, ya, oleh developer yang berbeda-beda. Jadi nanti developer masing-masing memiliki tugas untuk menangani modul-modul tertentu, sehingga kerja teamwork itu akan lebih efisien dengan modularitas. Perangkat lunak monolitik adalah program besar yang terdiri dari satu modul. Nah, sebaiknya tidak mengembangkan perangkat lunak seperti ini ya. Perangkat lunak monolitik tidak dapat dengan mudah dipahami oleh rekayasawan, yaitu software engineer, ya termasuk programmer juga ya. Karena jumlah lintasan kendali, rentang referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan hampir tidak mungkin dimengerti ya, karena akan terlalu besar dan kita sulit untuk membagi pekerjaan tadi ya. Kalau modularitas enak, tinggal dibagi-bagi ke masing-masing tim gitu ya, untuk menangani modul apa ya, maka pengembangan akan jauh lebih cepat. Nah, lebih banyak modul berarti ukuran modul semakin lebih kecil ya, dipecah-pecah. Bertambahnya jumlah modul, maka upaya atau biaya yang terkait dengan pengintegrasian modul juga bertambah. Ya, mungkin karena banyaknya developer atau programmer yang terlibat, ya mungkin biayanya bertambah untuk membayar developer tersebut ya. Tujuan modularitas adalah pengembangan perangkat lunak dapat lebih mudah direncanakan di sini ya. Kemudian versi-versi perangkat lunak dapat didefinisikan. Perubahan-perubahan dapat dengan mudah diakomodasikan ya oleh masing-masing unit. Testing dan debugging dapat dilakukan secara lebih efisien dan juga mudah di dalam pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian penyembunyian informasi. Nah, maksudnya adalah bahwa modul perangkat lunak harus dispesifikasikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga informasi, dalam hal ini algoritma dan data yang terdapat dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukan informasi tersebut. Nah, ini contohnya di dalam suatu kelas ya. Di dalam kelas kita sudah mendefinisikan atribut dan metode, yaitu fungsi-fungsi ya. Nah, fungsi-fungsi yang ada dalam metode itu tidak bisa diakses sembarangan gitu ya, tetapi cukup kita memanggil nama fungsinya aja. Bagaimana implementasi metodenya itu dibungkus di dalam kelas tersebut. Namanya konsepnya encapsulation ya. Nah, penyembunyian informasi atau informasi hiding ini menyiratkan bahwa modularitas yang efektif dapat dicapai dengan mendefinisikan sejumlah modul independen yang berkomunikasi satu sama lain ya, dalam hal informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi perangkat lunak. Jadi dia bersifat independen fungsi-fungsi tersebut. Jadi bisa dipanggil dari satu controller
dan kontrol lain juga bisa menggunakan ya. Bisa juga dipanggil dalam satu view gitu ya. Kalau dalam konsep MVC. Nah, manfaatnya ketika modifikasi tertentu perlu dilakukan selama pengujian RPL dan selama pemeliharaan perangkat lunak ya, itu akan lebih mudah. Kemudian independensi fungsional. Ya, masih sama konsepnya yang tadi. Nah, konsep independensi fungsional adalah hasil langsung dari pemisahan masalah tadi ya. Jadi masalah dibagi menjadi objek-objek atau kelas-kelas ya. Kemudian modularitas dan konsep abstraksi dan penyembunyian informasi. Ya, di dalam kelas ada fungsi ya yang dienkapsulasi ya, dan itu independen fungsi tersebut. Karena apa? Dia bisa digunakan dimanapun nantinya. Gitu. Nah, independensi fungsional ini dicapai dengan cara mengembangkan modul yang memiliki fungsi tunggal atau single-minded dan memiliki interaksi yang bersifat tertutup dengan modul lain, gitu ya. Ya, kadang-kala ada fungsi yang memang dibuat hanya untuk satu proses tertentu saja, gitu ya. Modul independen lebih mudah dikembangkan karena fungsi-fungsi di dalamnya dapat dilokalisasi ya, dan antarmukanya disederhanakan. Jadi ya misalkan fungsi yang umum ada pada setiap model kelas yaitu kalau kita berbicara tentang manipulasi data ya ada misalkan insert, update, delete ya. Masing-masing independen terhadap model kelas tertentu. Jadi misalkan ada model atau kelas dosen ada fungsi insert ya. Terus kelas mahasiswa juga ada fungsi insert ya. Nah, masing-masing itu nanti bisa dipanggil dari satu antarmuka yang sama gitu ya. Dan mereka bersifat independen. Nah, jadi modul yang independen ini lebih mudah di dalam pemeliharaan dan juga dalam pengujian. Nah, modul independensi mempunyai kriteria kualitatif ya. Yang pertama ada kohesivitas. Kohesif ya. Adalah indikasi dari kekuatan fungsional suatu modul ya. Jadi ketika modul itu digunakan dia bersifat kohesif gitu ya. Kemudian umumnya melakukan pekerjaan tunggal dan hanya memerlukan sedikit interaksi dengan komponen lainnya. Nah, ini artinya tingkat kohesifnya akan mempengaruhi independensi dari modul gitu ya. Kemudian kebergantungan coupling ya. Nah, adalah indikasi dari kemandirian antar modul. Nah, coupling ini tergantung pada kompleksitas antarmuka yang menghubungkan modul-modul yang ada dalam program, yaitu titik masuk suatu modul dan data apa yang melewati antarmuka modul itu. Jadi kalau coupling itu katakan ini ada dua modul, dia bisa terhubung ketika ada proses, kemudian dia bisa terputus gitu ya. Jadi ini sangat istilahnya independensinya tidak tinggi. Artinya dia bersifat coupling gitu ya. Makanya seperti coupling di dalam mobil. Jadi dia ketika ada proses dia baru bersinergi bergabung. Setelah prosesnya selesai dia putus lagi. Tapi kalau yang kohesif tadi itu tingkat dependensinya tinggi. Jadi dia sangat terikat gitu. Walaupun mungkin bisa diputuskan prosesnya, tapi dia sangat bergantung modul ini sangat bergantung pada modul ini gitu ya. Kemudian penghalusan ya merupakan proses elaborasi ya yang dimulai dengan pernyataan fungsi yang didefinisikan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Jadi tahap awal kita belum mendefinisikan fungsi, mungkin baru objek-objek atau kelas-kelas yang ada.
Kemudian kita definisikan atribut-atribut dari masing-masing objek tadi, ya. Kemudian berikutnya baru definisikan fungsi-fungsi atau eh, tingkah laku yang ada pada objek. Kemudian baru diimplementasikan fungsi-fungsi itu dalam bentuk metode-metode, ya. Metode ini logik dari programnya gitu, ya. Nah, penghalusan langkah demi langkah menggunakan strategi perancangan top down, ya. Kemudian hierarki perangkat lunak ini dikembangkan dengan melakukan dekomposisi pernyataan fungsi yang bersifat makro, dalam hal ini abstraksi prosedural, ya pokoknya nama fungsi gitu, ya, secara bertahap hingga pernyataan dalam bahasa pemrograman dapat tercapai. Ya, seperti yang saya uraikan tadi, ya, dari fungsi baru dibuat metode, algoritmanya baru diimplementasikan dalam coding gitu, ya. Nah, penghalusan ini membantu untuk mendapatkan rincian pada tingkat rendah saat perancangan berlangsung. Kemudian refaktorisasi. Nah, mungkin jarang dengar ya refaktorisasi, tapi ini bagian yang penting juga, ya. Refaktorisasi adalah teknik reorganisasi perancangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyederhanakan perancangan atau kode dari komponen tanpa harus mengubah fungsi atau perilakunya. Contoh misalkan modul yang ada pada modul A, ya, kan ada fungsi insert, ya. Tapi kita ingin pindahkan ke modul lain fungsi tersebut, ya. Nah, ini harus direfaktorisasi, ya, supaya fungsi tersebut terpisah dari modul yang sebelumnya ke modul yang baru gitu, ya. Jadi ketika dipanggil fungsi tadi tidak mereferensi kepada modul yang lama, objek yang lama, tapi kepada objek yang baru, kayak gitu. Itu refaktorisasi di dalam pemrograman nanti. Nah, refaktorisasi perangkat lunak ini diperiksa kembali untuk menemukan redundansi tadi. Jadi jangan sampai ada dua fungsi yang sama, nanti kita bingung manggilnya dari objek yang mana gitu, ya. Kemudian menemukan elemen perancangan yang tidak digunakan. Ya, itu nanti yang lama, ya langsung kita cut aja, pindahkan, kita hapus, ya. Kemudian menemukan algoritma yang tidak efisien, tidak perlu, ya. Dan juga struktur data yang konstruksinya buruk gitu, ya. Jadi refaktorisasi ini kalau kita memindahkan fungsi-fungsi dari suatu objek kelas ke objek lain harus direfaktorisasi. Artinya yang menggunakan objek ini harus dialihkan referensinya ke objek kelas yang baru gitu, ya. Ya. Contoh di sini ada kelas barang dan kelas transaksi. Di situ barang memiliki atribut kode barang, nama barang, harga barang, satuan, dan stok. Kemudian transaksi, ya, ada atribut nomor transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, ya. Harga barang. Nah, di sini harga barang ada dua, di kelas barang dan di kelas transaksi. Nah, ini namanya redundansi. Kemudian uang bayar. Ini elemen data yang tidak berfungsi di dalam sistem, nggak perlu didefinisikan sebagai atribut karena tidak perlu disimpan juga, ya. Kemudian status bayar. Nah, elemen data status bayar yang tidak perlu digunakan menyebabkan ambigu, ya. Ya, misalkan terutang, ya, atau sudah lunas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kita hari ini, yaitu konsep perancangan perangkat lunak. Oke, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan subscribe dan komen, ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.